Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Lane 5 Chapter 513 Pukulan. Kedua pemain dari klan Naga dan Phoenix juga menyerang secara bersamaan. Mereka saling berpegangan tangan, dan sinar cahaya biru dan merah tiba-tiba menutup ke dalam, berubah menjadi tornado biru merah besar, menyapu. Seperti yang disebut angin membantu api, angin dan api melebur menjadi angin besar dan tornado api, yang langsung menutupi daerah sekitarnya. Sebelum pertempuran ini dimulai, mereka sudah mengambil keputusan, tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Tang San mendekat. Untuk membatasi kemampuan Tang San dengan membuka jarak, Naga Angin dan Phoenix Api Undead sama-sama bagus dalam serangan jarak menengah dan jarak jauh, dan kemampuan mereka jauh dari sesederhana 1 tambah sama dengan 2. Dengan serangan gabungan mereka, bahkan Feng Hao Duoluo tingkat Raja Iblis hampir tidak bisa menahannya. Bahkan Tang San dan Mei Gongzi akan memilih untuk menyerang, mereka semua memikirkannya. Lagi pula, hanya semakin dekat adalah kesempatan untuk Tang San dan Mei Gongzi. Cahaya perak berkedip, dan Mei Gongzi muncul lagi, tepat di depan angin dan tornado api. Apa yang dia pegang di tangannya bukan lagi bulu merak, selama teleportasinya, bulu merak telah diganti. Itu adalah pena bulu putih keperakan yang ramping. Yang aneh adalah ada 3 pena di belakang pena, yang merupakan pena bulu surgawi. Pada saat ini, Mei Gongzi, matanya telah benar-benar berubah menjadi putih perak, seolah-olah dia adalah pembawa pesan luar angkasa, cahaya perak ilusi dan nyata mekar dari langit dan menumpuk di udara. Cahaya yang dipancarkan oleh setiap bulu adalah celah ruang. Ketika beberapa celah ruang tumpang tindih, ruang tidak hanya robek, tetapi juga menghasilkan perubahan lipat ruang yang aneh. Dengan pukulan ini, hantu merak besar muncul di belakang Mei Gongzi. Itu adalah merak perak dengan mahkota emas di kepalanya, sayapnya menyebar, dan merak membuka layarnya. Hantu merak dengan ketinggian puluhan meter menekan semua ruang di sekitarnya, hanya lapisan demi lapisan celah ruang yang diam-diam ditarik dari atas ke bawah. Di depan angin dan tornado api, sebuah celah terbuka, dan celah perak diam-diam menelan 2 elemen angin dan api yang ganas, dan memotongnya dengan tiba-tiba. Ruang terlipat terus meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, tetapi retakan itu perlahan meluas dalam waktu singkat. Mei Gongzi benar-benar memecahkan celah dalam serangan gabungan Naga dan Phoenix dengan kekuatannya sendiri. 2 kontestan dari ras Naga dan Phoenix tidak bisa tidak terlihat terkejut. Bahkan Feng Hao Duoluo tingkat dewa pun akan kesulitan melakukan ini. Mata mereka tiba-tiba bersinar terang, dan mereka tidak berani menahan diri lagi. Tetapi tepat ketika mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendesak angin dan tornado api untuk melahap celah spasial dan Mei Gongzi, cahaya keemasan datang kepada mereka. Teleportasi lebih cepat daripada terbang, itu sudah pasti, tetapi kecepatan terbang Jin Peng tidak jauh lebih lambat daripada teleportasi pada jarak ini. Dengan 1 lawan 2, bahkan dengan artefak dewa yang kuat, Tian Jiling, Mei Gongzi hanya bisa merobek tornado selama sepersekian detik. Tapi momen ini sudah cukup untuk Tang San. Tang San tidak melambat sama sekali, seolah-olah dia tidak takut angin dan api tornado akan menutup pada saat itu, dan dia akan terkoyak oleh 2 elemen angin dan api, jadi dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Dalam proses masuk dari celah itu, tubuhnya berputar dengan cepat. Sayap adalah bilah paling tajam, dia seperti roda emas yang sangat tajam, menebas langsung ke angin dan tornado api, dan dia berada di depan kombinasi Naga dan Phoenix hampir seketika. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga yang dilihat penonton hanyalah secercah cahaya. Hanya Cheng Zicheng, yang menatap mereka tanpa berkedip, mengerti bahwa apa yang dilakukan Tang San saat ini adalah tebasan jubah bersayap emas yang telah dia latih dengan keras. Apakah Tang San menunjukkan kecepatan, kekuatan, atau ledakan, aku tidak tahu. Seberapa kuat dari dia, itu adalah jubah bersayap emas dengan geng emas Liger. Saat Tang San bergegas masuk, cahaya perak berlama-lama di sekitar tubuh Mei Gongzi dan menghilang dengan teleportasi. Retakan yang dipotong terbuka langsung tertutup. Dan suara benturan logam yang keras tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, angin dan api tornado menghilang di udara. Penonton dengan penglihatan yang baik dapat melihat bahwa cahaya keemasan menabrak angin dan tornado api. Pemain klan Naga Angin memblokir di depan pemain klan Phoenix Api Undead, dan dia meninju. Tinju dan lengannya sepenuhnya ditutupi oleh sisik naga biru hijau. Jubah bersayap emas bertabrakan dengan keras.
Sosok emas itu terpental kembali hampir seketika dan terbang keluar. Bahkan pada saat itu, suara tulang pecah terdengar. Tubuh pemain Wind Dragon Rache stagnan, dan tornado angin dan api hancur saat ini. Sosok emas tiba-tiba memantul, dan cahaya perak berkedip. Mei Gongzi muncul di satu-satunya jalan sosok emas dan menangkapnya dengan kedua tangan. Pada saat ini, Tang San berdarah dari hidungnya, bahkan telinganya berdarah, dan sayap emasnya patah, tergantung lembut di sisinya. Setelah ditangkap oleh Mei Gongzi, dia memuntahkan darah langsung dari mulutnya, wajahnya seperti kertas emas. "Saudaraku, bagaimana keadaanmu?" Mata Mei Gongzi penuh dengan teror. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya satu tabrakan yang benar-benar akan menyakiti Tang San seperti ini. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku baik-baik saja. Tugasku selesai, sisanya akan diserahkan kepadamu." Baru pada saat inilah pemain naga angin mulai berubah. Tangan kanan dia dan Tang San bertabrakan, mulai dari telapak tangan, sisik naga biru hijau hancur satu persatu, dan kemudian menyebar sampai ke lengan. Pada saat yang sama ketika timbangannya patah, telapak tangan dan lengannya juga patah, dan ruang lingkup yang rusak terus berkembang. Dengan suara, boom, seluruh lengan kanan pemain naga angin, bersama dengan bahu kanan dan setengah dadanya, tiba-tiba meledak, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuk yang patah. Dia mengerang dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Meskipun vitalitas naga sangat kuat, jelas bahwa bahkan jika dia tidak tiada, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Terjadi kegemparan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertandingan 2 lawan 2 ini akan dimulai dengan situasi seperti itu. Itu hanya tabrakan, dan kedua belah pihak kehilangan kedua belah pihak. Tang San menukar luka dengan luka, secara langsung menimbulkan kerusakan berat pada lawan, tetapi pada saat yang sama dia juga terluka parah, sayapnya patah, dan transformasi Jinpeng setara dengan pemborosan. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk menggunakan Jinpeng lagi setidaknya selama sebulan. Sayap Jinpeng terbuat dari tulang rusuk. Jika sayap patah berarti tulang rusuknya juga patah. Tidak hanya satu yang patah, tetapi 3 di setiap sisi, 6 total. Untungnya, rekor yang diperoleh sangat bagus. Jelas, pemain naga angin menderita cedera yang lebih serius daripada Tang San. Jika dia mengevaluasinya dengan hati-hati, Tang San mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, tetapi pemain klan naga angin itu pasti tidak akan bisa bertarung lagi. Dalam hal kekuatan, ada banyak Raja Iblis yang hadir, bahkan Raja Iblis yang kuat. Tetapi dalam hal pengalaman tempur, dapat dikatakan bahwa tidak ada orang kuat yang dapat menandingi Tang San. Ketika Tang San melihat bahwa lawan dalam pertandingan ini adalah Naga dan Phoenix, dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Naga dan Phoenix adalah keberuntungan, yang memiliki legenda di kehidupan sebelumnya. Kerja sama antara klan Naga dan klan Phoenix secara alami sangat diam-diam. Meskipun dia dan Mei Gongzi juga memiliki pemahaman diam-diam tertentu, mereka tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Terlebih lagi, klan Naga dan klan Phoenix adalah garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Dua elemen angin dan api dapat saling melengkapi, dan sisi lain adalah keberadaan tingkat puncak Orde ke-9. Mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Soul Land 5 Chapter 514 Pemahaman diam-diam yang secara bertahap muncul. Untuk benar-benar berjuang demi kekuatan, kecuali Tang San berusaha keras untuk menunjukkan semua kemampuan garis keturunannya, dan Mei Gongzi berusaha sekuat tenaga, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menang. Dan kemungkinan kalah kedua belah pihak akan sangat besar, bahkan kemungkinan mereka kalah pun tidak kecil. Dalam hal ini, pertarungan langsung jelas tidak disarankan. Jadi, sementara pikirannya berputar, Tang San datang dengan taktik. Apa yang dia gunakan adalah inersia berpikir dari kontestan normal. Secara umum, adalah normal bagi kedua belah pihak untuk memasuki pertempuran dan memilih untuk menstabilkan situasi dan membuat serangan tentatif ketika kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Tapi apa yang dia pilih adalah memberi lawan serangan yang mengalahkan diri sendiri dengan cara apapun. Oleh karena itu, apa yang dia katakan kepada Mei Gongzi sebelumnya adalah membiarkannya membuka celah ruang di pertahanan lawan untuk memberinya kesempatan untuk masuk. Kemudian dia menggunakan Jinpeng dan Liger secara ekstrim, dan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Ketika dia menggunakan jubah sayap emas untuk menebas, dia mengabaikan daya dukung sayap emas, dan dia juga menuangkan yin dan yang qi yang telah dia angkat lagi ke dalam pukulan ini. Pukulan ini bisa dikatakan sebagai serangan terkuat yang bisa dilakukan Tang San saat ini,
pukulan yang mengabaikan daya tahan tubuhnya, menggunakan semua geng emas singa dan harimau untuk melahap dan mengusir. Dalam hal kultivasi, dia jelas tidak sebagus pemain klan Fenglong, yang merupakan kekuatan puncak urutan ke-9 dari garis keturunan teratas. Tetapi ketika sampai pada putus asa, dia melakukannya dengan sengaja kali ini, dan pihak lain merespons dengan tergesa-gesa, dan pihak lain tidak sebaik dia. Semuanya terjadi begitu cepat. Meskipun para pemain dari klan Naga Angin dan klan Phoenix Api Abadi memiliki harapan yang tinggi untuk Tang San dan Mei Gongzi, mereka tidak pernah berpikir bahwa lawan akan benar-benar mengancam mereka. Bagaimanapun, mereka adalah favorit untuk memenangkan kompetisi ini, kelompok elit yang dipilih secara khusus oleh Naga dan Phoenix untuk menunjukkan kekuatan mereka dalam kompetisi ganda. Saling membantu angin dan api adalah kemampuan inti dari kombinasi mereka. Angin membantu api, dan api membuat angin lebih kuat. Di awal permainan, mereka telah merencanakannya, dan ketika mereka muncul, mereka akan menggunakan ki angin dan api untuk melakukan pertahanan dan kontrol berbasis area, menekan lawan, dan tidak memberi Tang San kesempatan untuk menyerang. Daerah terdekat, angin dan api juga dapat memblokir ruang, mencegah Mei Gongzi mengerahkan kemampuannya untuk berteleportasi. Dengan kekuatan menekan lawan dan melengkapi satu sama lain, mereka percaya diri penuh untuk mengalahkan lawan mereka dalam waktu singkat dan memantapkan posisi mereka di babak penyisihan grup. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mei Gongzi telah mengambil alih artefak kota klan monster merak. Di bawah desakannya, Tian Jiling dengan paksa memotong celah angin dan api, dan Ashura mengambil keuntungan dari celah ini untuk mengerahkan semua kemampuannya untuk menunjukkan keterampilan pengorbanannya, meskipun dia terluka parah, secara paksa menyerang angin dan gas api. Dalam menghadapi kekerasan-kekerasan yang pecah dalam sekejap, tanpa adanya perlindungan dari angin dan api, dan lengah, para pemain klan Naga Angin kehilangan efektivitas tempur mereka secara langsung. 1 untuk 1, ini adalah pertukaran langsung. Perubahan seperti itu membuat para bangsawan besar di kursi VIP berdiri. Ketika dia benar-benar memahami misteri itu, dia tidak bisa tidak kagum, pandangannya tentang Tang San jelas berubah. Jika dikatakan bahwa Tang San terus mengalahkan musuh yang kuat sebelumnya, dan masih ada keberuntungan, setidaknya di mata banyak pemirsa, maka, barusan, gunturnya luar biasa. Apa yang dia tunjukkan, apakah itu kekuatan ledakan, ketegasan, dan penilaian situasi yang akurat, mengejutkan para bangsawan besar dari klan monster dan klan roh. Bahkan mata Raja Iblis Merak sedikit terkejut, karena dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan yang lebih baik darinya. Kamu harus tahu bahwa bergegas ke angin dan ki api sangat berisiko. Jika celah ruang yang dipotong oleh Mei Gongzi berlangsung sebentar, Tang San mungkin akan langsung dihancurkan oleh ki yang menakutkan. Kekuatan ledakan naga api dan Phoenix api undead, bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa tidak tahan. Tapi dia begitu tanpa henti, seolah-olah semuanya ada dalam penilaiannya. Meskipun Tian Jiling kuat, Mei Gongzi bahkan tidak berada di puncak peringkat ke-9, dan sisi lain adalah kombinasi dari dua pria kuat. Faktanya, celah-celah di ruang yang dia potong terbatas, dan mereka tidak dapat menembus bagian dalam angin dan api. Oleh karena itu, ketika Tang San bergegas masuk, angin dan api internal pecah sendiri, dampak yang satu ini dapat dibayangkan. Di auditorium, pendekar singa dan harimau juga ada di sana, dia akan datang untuk menonton pertandingan ganda setiap saat, dan pergi setelah menonton pertandingan antara Tang San dan Mei Gongzi. Ketika dia melihat Tang San melepaskan serangan yang menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, dan dia melambaikan tinjunya dengan penuh semangat. Bahkan, dia selalu mengkhawatirkan lawan-lawannya. Pemain klan Naga Angin yang terluka parah oleh Tang San ini adalah lawan yang akan dia hadapi di babak selanjutnya 1 lawan 1. Dia sangat jelas tentang kekuatan orang ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan, tetapi dia tidak berharap bahwa Tang San akan langsung membantunya menyelesaikan masalah ini hari ini. Apa itu kekuatan? Ini adalah kekuatan mutlak, tidak hanya kultivasinya sendiri, tetapi juga pengalaman bertarungnya sendiri, kesadaran, dan kemampuannya untuk menangkap peluang terkait erat. Hanya sesaat saja membuat kucing besar itu merasa malu. Dia tidak berpikir dia bisa melakukan lebih baik daripada Tang San, dan bahkan menghadapi lawan seperti itu, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di panggung kompetisi, Tang San dan pemain klan Naga Angin terluka parah, dan angin dan api juga menghilang, hanya menyisakan dua pemain wanita yang mendukung pasangan mereka. Mata api Phoenix Undead dipenuhi dengan kemarahan, dan pemain klan Naga Angin terluka parah. Jika bukan karena vitalitas klan naga yang kuat, kelompok lain mungkin akan tiada.
Yang lebih menakutkan adalah bahwa di dalam tubuhnya, kekuatan yang tak terlukiskan bergegas ke kiri dan kanan. Dengan kekuatan darah yang kuat dari klan naga angin, itu tidak dapat ditekan, sehingga cedera pemain klan naga angin ini jika tidak diobati tepat waktu, mungkin mengancam jiwa. Ketika Tang San memilih targetnya untuk menyerang, dia fokus pada pemain klan naga angin. Pria ini adalah pria, dan pria memiliki keinginan untuk melindungi di depan wanita. Di permukaan, dia tampak menyerang pemain Phoenix Api Undead, tetapi di sebenarnya targetnya adalah naga api. Alasannya sangat sederhana. Kemampuan paling menakutkan di antara keterampilan bawaan Phoenix Undead adalah kelahiran kembali Nirvana. Jika Undead Phoenix yang mengalami kerusakan berat, lawan tidak akan ragu untuk meregenerasi Nirvana dengan biaya kerusakan dan kultivasi, dan masih mungkin untuk memulihkan 70% hingga 80% dari kekuatannya. Lalu apa efek pukulannya? Pada saat ini, tim Dragon dan Phoenix kehilangan pemain klan Feng Long, dan Tang San juga rusak parah, dan situasi menjadi duel 1 lawan 1 antara Mei Gongzi dari klan Monster Merak dan pemain klan Fire Phoenix Undead. Tang San memiliki keyakinan pada kekuatan Mei Gongzi. Mei Gongzi memiliki artefak suci klan Monster Merak, Tian Jiling, dan dia juga memiliki garis keturunan kelas 1 yang kuat, garis keturunan Harimau Putih, 2 garis keturunan utama ditambah artefak ilahi, tidak akan pernah kalah dengan para pemain Undead Fire Phoenix. Selain itu, Tang San juga sangat jelas tentang situasi para pemain klan naga angin saat ini. Sebelum permainan berakhir, para pemain tidak dapat mundur untuk menerima perawatan, jadi itu tergantung pada apakah Undead Fire Phoenix peduli dengan kehidupan pasangannya. Ketahanan fisik para pemain klan naga angin tidak dapat dibandingkan dengan mamut emas, jika tidak ada cukup vitalitas yang disuntikkan, mereka pasti akan tiada dalam waktu paling lama 10 menit. Dan begitu Mei Gongzi dan Undead Fire Phoenix bergumul, menunda selama 10 menit bukanlah apa-apa. Akui kekalahan dan selamatkan dia. Di bawah instruksi Tang San, Mei Gongzi dengan dingin berkata kepada kontestan Phoenix Api Undead. Sebuah perjuangan melintas di mata pemain Phoenix Api Undead. Suara Mei Gongzi merdu dan nyaring, dan dapat didengar dengan jelas oleh semua hadirin. Soul Land 5 Chapter 515 lawan mengaku kalah. Bukankah kalimat sederhana ini adalah taktik Tang San? Naga dan Phoenix selalu memiliki hubungan dekat, jika tidak pasangan itu tidak akan muncul. Pada saat ini, pernyataan Mei Gongzi berarti bahwa cedera pemain klan naga angin memiliki kesempatan untuk diobati. Selama perawatannya tepat waktu, itu dapat diselamatkan. Untuk klan naga, kelahiran kembali dari anggota tubuh yang terputus tidak masalah, tetapi jika dia tiada, tapi benar-benar tidak ada kesempatan. Warisan darah keluarga naga sangat kecil, sehingga jumlah anggota seluruh keluarga naga juga sangat kecil, dan setiap anggota keluarga sangat berharga. Sekali pemain klan naga angin tiada karena Undead Fire Phoenix bersikeras untuk bertarung, maka mau tidak mau akan berdampak besar pada hubungan antara klan naga dan klan Phoenix. Oleh karena itu, kata-kata Mei Gongzi secara langsung menyentuh titik sakit pihak lain. Tang San telah menarik kembali sayap patah di punggungnya, seluruh punggungnya menjadi sedikit tiada rasa karena rasa sakit yang parah, tetapi dia masih berdiri tegak dengan bantuan Mei Gongzi, diam-diam menggunakan Suantian Gong untuk mengatur napasnya. Kemampuan Suantian Gong yang paling kuat adalah membuat tubuh terus-menerus menghasilkan energi kehidupan, sehingga ia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Pada saat ini, meskipun dia terluka parah, dia tidak sekuat para pemain klan naga angin. Tang San diam-diam meraih palu yang menghancurkan surga, dan mengambil inisiatif untuk melepaskan tangan Mei Gongzi, cahaya dingin berkedip di matanya. Pemain klan Phoenix Undead hampir menggerogoti gigi perak, dia tidak pernah membayangkan bahwa permainan hari ini akan hilang sia-sia. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir, dia tidak punya pilihan. Oke, aku mengaku kalah. Perlakukan dia. Dia akhirnya memilih untuk mengaku kalah. Dia tidak memiliki kepastian untuk menang. Ketika dia melihat bahwa Mei Gongzi menggunakan ling rahasia surgawi untuk memotong angin dan api barusan, dia tahu bahwa lawan ini tidak mudah untuk dihadapi, belum lagi, sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan bertarung pemain pria. Di sisi yang berlawanan memiliki probabilitas kemenangannya sangat rendah. Selain itu, temannya telah rusak parah. Jika dia memilih untuk melanjutkan permainan, bagaimana jika temannya tiada? Bahkan jika dia tidak tiada, dia pasti tidak akan dapat berpartisipasi di babak pertandingan ganda berikutnya, jadi apa-apa gunanya dia memainkan game ini. Dia telah terluka parah dan perlu dirawat oleh klan naga sesegera mungkin. Yang paling penting adalah meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Mei Gongzi setuju setelah mendengar bahwa pihak lain mengaku kalah. Dia sangat bahagia,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Tang San. Melihat sudut mulutnya terangkat di bawah topeng, memperlihatkan senyum tipis. Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa jika dia menebak dari awal bahwa setelah memukul pemain pria lawan, permainan akan berakhir. Ketika dia baru tahu bahwa lawannya sangat kuat, Mei Gongxi tidak mungkin tidak gugup. Bagaimanapun, lawannya adalah kombinasi kuat dari naga dan phoenix. Namun, lawan seperti itu diselesaikan seperti ini, yang tidak pernah dia duga. Dia tidak terluka sedikit pun, dan lawannya sudah mengakui kekalahan. Tang San menyingkirkan palu yang menghancurkan surga dan berkata kepada Mei Gongxi, "Bantu aku di sana." Mei Gongxi mendukungnya dan perlahan berjalan menuju dua lawan di sisi yang berlawanan. Wasit telah mengumumkan bahwa Tang San dan Mei Gongxi telah memenangkan pertandingan ini. Mereka mendatangi pemain klan naga angin dan menemukan bahwa pria itu telah koma, dan lukanya hampir tidak disegel oleh pemain klan Phoenix Api Undead, sehingga dia tidak akan kehilangan terlalu banyak darah, tetapi wajahnya seperti kertas emas. Yin dan yang benar-benar mendominasi. Selama mereka menembus tubuh lawan, sangat sulit bagi orang biasa untuk menolak kombinasi Yin dan Yang. Begitu Yin dan Yang dari Yang ke Yin kehilangan harmoni kaisar perak biru, dan disuntikkan ke tubuh musuh, itu akan segera meledak, gangguan kuat. Tang San mengulurkan tangan kanannya, meraih tangan kiri lawan, dan diam-diam mengaktifkan Suan Tian Gong, menyedot Yin dan Yang Qi di tubuh lawan. Tentu saja, kekuatan darah lawan juga tersedot bersama. Ini adalah klan naga. Meskipun klan naga angin bukan yang paling kuat di antara klan naga, itu juga darah klan naga, darah teratas sebenarnya dari klan monster. Tidak butuh waktu lama, wajah pemain klan naga angin itu jelas jauh lebih baik, dan napasnya menjadi stabil, tetapi dia hanya tertidur. Kembalilah untuk mengisinya kembali dengan banyak energi kehidupan, tidak akan ada bahaya bagi kehidupan, hanya perlu waktu untuk pulih, kata Tang San kepada pemain klan Phoenix Api Undead. Pemain klan Phoenix Api Undead memandang Tang San dengan mata dingin, dan berkata, "Aku harap kamu masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi individu, aku akan menunggumu di kompetisi individu." Setelah berbicara, dia mengambil rekan satu timnya, berbalik dan pergi. Mei Gongxi juga membantu Tang San untuk berdiri. Merasakan aroma manis yang berasal dari tubuhnya, Tang San dalam suasana hati yang baik. Tidak apa-apa untuk terluka sedikit, ketika dia merasakan perhatian Mei Gongxi, hatinya meleleh. "Kakak, bagaimana keadaanmu? Haruskah aku menggendongmu juga?" Mei Gongxi bertanya dengan suara rendah. Kata, "Baik," hampir keluar dari mulut Tang San. Tetapi ketika dia berpikir bahwa gambar dipeluk oleh Putri Mei, terlalu indah, dia menahan keinginan itu. "Tidak, aku baik-baik saja. Kamu bisa membantuku." Di bawah pengawasan semua orang, terutama calon ayah mertua, dia pasti sedang menonton, jadi kamu harus berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatanmu, dan jangan-jangan terburu-buru. Keduanya turun dari panggung bersama. Di luar panggung, Raja Iblis Merak sudah menunggu di sana. "Ayah." Melihatnya, Mei Gongxi tercengang. Raja Iblis Merak Agung mengangguk padanya, bergegas ke Tang San, menyerahkan sebuah kotak perak, dan berkata, "Ambil saja saat kamu kembali, itu tidak akan mempengaruhi pertandinganmu besok." "Terima kasih Patriark." Tang San sedikit mengangguk untuk memberi salam, dan mengambil kotak itu begitu saja. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa pasti ada barang bagus di dalamnya, dan bahkan sebelum dia menebak bahwa Raja Iblis Merak Agung akan memberinya sesuatu. Jangan melihat fakta bahwa klan monster Merak memiliki status rendah di Istana Leluhur, dan bahkan ditekan oleh Istana Leluhur, tetapi jangan lupa bahwa klan monster Merak adalah keluarga dengan darah tingkat pertama. Lebih penting lagi, mereka masih penguasa sejati di balik kamar dagang Lingqi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah keluarga terkaya. Sama sekali tidak ada kekurangan hal-hal baik di tangan Raja Iblis Merak. Jika tidak, dia membakar api kehidupan sedemikian rupa dan membakar sebagian besar garis keturunannya, bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? "Xiao Mei, kirim dia kembali dengan cepat." Raja Iblis Merak berkata kepada Mei Gongxi. "Baik." Mei Gongxi awalnya berencana untuk melakukannya, dan akan lebih mudah jika ayahnya setuju. Sumpah darah memainkan peran kunci saat ini, dan Raja Iblis Merak besar dengan jelas mengenali Tang San. Dia bahkan mengerti niat Tang San untuk Mei Gongxi, tapi jadi apa? Dengan ikatan sumpah darah, Tang San tidak akan pernah mengkhianati Mei Gongxi, dan Mei Gongxi bisa membiarkan Tang San melakukan apa saja kapan saja. Tang San membuktikan kemampuannya dengan setiap permainan, membuktikan bahwa dia tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup.
Hal ini juga membuat Raja Iblis Merak semakin memperhatikannya. Raja Iblis Merak telah menyelidiki seluruh proses partisipasi Ashura di kota Keri dan proses mendapatkan gelar bangsawan. Dia sangat terkejut dengan pertumbuhan pemuda ini. Garis keturunan ganda, dan ada juga garis keturunan tingkat pertama, bagaimana ini berasal? Tidak ada yang tahu. Bahkan pada pertandingan sebelumnya di Keri City Colosseum, garis keturunan Ashura tidak seperti sekarang. Untuk ini, Raja Iblis Merak telah mengeluarkan perintah tegas untuk memblokir semua informasi tentang pemuda ini. Dari sudut pandangnya, Ashura harus menjadi pemimpin yang dikembangkan oleh organisasi Redemption Organization, yang secara khusus membantu Mei Gongzi, yang dia harapkan untuk dilihat. Selain itu, dengan pembatasan sumpah darah, dia tidak takut Ashura melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Mei Gongzi. Raja Iblis Merak muncul 2 kali setelah pertandingan Ashura, tidak hanya untuk tujuan yang jelas, tetapi juga 2 kali untuk membubarkan utusan Kaisar Agung Istana Leluhur. Solen 5 Chapter 516 Penyembuhan. Setiap kaisar telah mengirim utusan untuk mencari bakat luar biasa dalam kompetisi untuk meningkatkan kekuatan kaisar. Pemain dengan potensi nyata, bahkan jika mereka kalah dalam permainan, dapat dihargai dan ditarik oleh kaisar. Setiap kaisar telah mengirim utusan untuk mencari bakat luar biasa dalam kompetisi untuk meningkatkan kekuatan kaisar. Pemain dengan potensi nyata, bahkan jika mereka kalah dalam permainan, dapat dihargai dan ditarik oleh kaisar. Tang San adalah manusia, jadi dia tidak menerima banyak perhatian di kompetisi sebelumnya, tidak sampai dia mengalahkan raksasa Behemoth di babak terakhir dan menunjukkan garis keturunan ganda bahwa situasinya menjadi sangat berbeda. Sebelum dia turun, Raja Iblis Merak Besar telah membubarkan semua utusan yang datang untuk berkomunikasi, mengklaim bahwa mereka adalah miliknya, dari kota Keri. Jadi Tang San tidak melihat utusan yang dikirim oleh kaisar itu. Situasinya secara alami sama hari ini. Meskipun terikat oleh sumpah darah, Raja Iblis Merak tidak ingin Ashura memiliki ide lain karena dia dihargai oleh kaisar, jadi dia langsung membegal mereka yang mungkin berada di buayan. Tang San tidak peduli tentang ini, bahkan jika dia menebaknya, dia tidak pernah berpikir untuk menerima ajakan dari kaisar manapun. Ketika Tang San dan Mei Gongzi tiba di Plaza Pengadilan Leluhur, Tim Shrek dan Zhang Haoxuan sudah menunggu di sana, dan bahkan keretanya sudah siap. Melihat Mei Gongzi membantu Tang San keluar, semua orang bergegas menemuinya. Zhang Haoxuan memandang Tang San dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu? Mengapa kamu berjuang begitu keras?" Tang San tersenyum pahit, "Kekuatannya tidak sebagus yang lain, kamu tidak bisa menang jika kamu tidak bertarung. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, itu hanya beberapa tulang rusuk yang patah, itu akan segera sembuh." Zhang Haoxuan memandangnya, lalu menatap putra cantik di sebelahnya, dan berkata, "Masuk ke mobil dulu. Kembali dan bicarakan itu." "Baiklah, bagus." Tang San naik kereta dengan bantuan Mei Gongzi. Mei Gongzi tidak pergi karena kedatangan rekannya, tetapi mengikutinya ke dalam kereta. Tepat ketika Dubai hendak mengikuti, Cheng Zicheng menariknya pergi. "Kenapa kamu menarikku?" Dubai bertanya dengan curiga. Cheng Zicheng berkata dengan marah, "Apakah matamu kehabisan napas? Apa yang akan kamu lakukan? Naik kereta di belakang." Dubai berkedip dan berkata dengan terkejut, "Apakah kamu?" Cheng Zicheng mengabaikannya, berbalik dan berjalan menuju kereta di belakang. Guli berkata dengan aneh, "Beberapa orang, tidak ada gunanya memiliki 3 mata, itu benar-benar bodoh." "Siapa yang kamu bicarakan?" "Siapapun yang bodoh bisa mengatakannya." Kerumunan mengejek dan naik kereta di belakang. "Itu temanmu, kan?" Mei Gongzi meletakkan bantal lembut di punggung Tang San. Punggung Tang San telah berubah dari tiada rasa menjadi sakit parah. Dia tidak berani bersandar, dia hanya bisa berpegangan pada yang berikutnya ke kursi pegangan, sedikit condong ke depan. "Ya, mereka semua adalah rekanku," kata Tang San dengan suara rendah. Mei Gongzi melihat dahinya yang berkeringat dan wajahnya yang pucat, dan berkata, "Jangan bicara sekarang." "Ya." Tang San setuju, menutup matanya, menjalankan Suantian Gong, menggunakan energi Suantian Gong untuk menstabilkan tulang rusuk yang patah, menyesuaikan garis keturunan yang terluka, dan membuat cedera berkembang ke arah yang lebih baik. Faktanya, bukan hanya tulang rusuknya yang mengalami trauma, tetapi juga organ dalamnya. "Cedera yang aku derita kemarin tidak sepenuhnya sembuh, dan bahkan lebih serius hari ini. Pukulan sebelumnya, dia benar-benar pecah tanpa syarat. Hanya dengan cara ini kita dapat mengatasi musuh dan menang."
Cedera lawannya sangat serius, dan lukanya juga tidak ringan, jika bukan karena efek perlindungan yang kuat dari Liger Golden Gang, yang memiliki daya tolak yang sangat kuat, dia mungkin akan mengalami koma seperti lawannya. Meski begitu, kelima organ dalamnya tergeser saat ini, dan tubuhnya seperti terbakar api. Kamu hanya dapat menyesuaikan 5 organ internal dengan bantuan Suantian Gong, biarkan mereka kembali ke posisi mereka satu persatu, dan kemudian perlahan-lahan mengatur napas. Cedera seperti itu, jika dalam keadaan normal, bahkan di halaman leluhur dengan energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi, tidak mungkin untuk pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Tapi karena Raja Iblis Merak hebat sudah mengatakan bahwa ketika dia memberinya kotak sebelumnya, dia seharusnya bisa pulih dengan cepat dengan mengandalkan isi di dalamnya untuk tidak mempengaruhi game berikutnya. Kereta bukanlah tempat untuk perawatan, jadi kembalilah dan bicarakan itu. Sebelum itu, dia harus menyesuaikan tubuhnya dan bersiap-siap. Jika bukan karena kekhawatiran bahwa teleportasi spasial akan mempengaruhi lukanya, Mei Gongzi akan berteleportasi kembali langsung dengannya. Untungnya, hotel ini tidak terlalu jauh dari alun-alun pengadilan leluhur, jadi lebih aman naik kereta. Kereta melaju dengan mulus ke pintu masuk Hotel Macan Putih, dan semua orang turun dari kereta satu demi satu, dan Mei Gongzi dengan hati-hati membantu Tang San turun. Pakaian Tang San basah oleh keringat. Menyesuaikan organ dalam dan tulang rusuk di sepanjang jalan, rasa sakitnya benar-benar tidak ringan. Wajahnya pucat, dan bahkan topeng di wajahnya memiliki lapisan kabut air. Kembalilah, aku memiliki semua orang untuk mengurus, tidak akan apa-apa, kata Tang San kepada Mei Gongzi di pintu hotel. Tentu saja dia berharap Mei Gongzi akan menjaga dirinya sendiri, tetapi masalahnya adalah dia tidak yakin bagaimana keadaannya setelah penyembuhan. Jika kamu tidak sengaja menjatuhkan topeng, kamu harus memakainya. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa membiarkan Mei Gongzi tahu bahwa dia adalah Tang San. Mei Gongzi memandangnya, lalu memandang yang lain, mengangguk ringan, dan berkata, kalau begitu kamu cepat sembuh, kamu dapat menghubungiku kapan saja jika terjadi sesuatu. Yah, baiklah, kamu kembali dan istirahat yang baik juga. Melihat Mei Gongzi pergi, Tang San berjalan ke hotel dengan dukungan Dubai. Dubai berbisik, gadis yang cantik, apakah ini yang berasal dari klan monster merak? Dia mendengar Tang San menyebut Tuan Muda Mei. Yah, ya, Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan berkata, ini juga milik kita. Semua orang memandang Zhang Haoxuan, dia berkata, dia adalah Redemption Organization tingkat biru dari organisasi Redemption Organization kami, Putri Raja Iblis Merak, patriark berikutnya dari klan Iblis Merak, dan salah satu keberadaan paling penting dari organisasi kami. Mengatakan ini ketika dia berbicara, dia membungkus ruang di sekitar semua orang dengan akal ilahinya. Ketika Mei Gongzi ada di sini sekarang, Tang San tidak menyebut Zhang Haoxuan sebagai gurunya, hanya karena takut mengungkapkan identitasnya, yang juga merupakan alasan penting mengapa dia membiarkan Mei Gongzi kembali duluan. Redemption Organization tingkat biru. Mendengar istilah ini, ekspresi semua orang tidak bisa menahan diri untuk berubah, belum lagi ungkapan patriark berikutnya dari klan monster merak. Ini mengerikan. Apakah dia manusia? Kenapa? Wu Bingji, yang selalu tenang, mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Ceritanya panjang. Bagaimanapun, ingat, semua anggota organisasi Redemption Organization kami di kota Keri akan melayaninya di masa depan, membantunya dalam mengendalikan klan monster merak dan bahkan kota Keri. Ini adalah sejarah organisasi. Tindakan yang paling penting, ketika saatnya tiba, orang-orang kuat dalam organisasi akan datang. Sekarang aku memberitahumu, karena aku khawatir kali ini tidak akan terlalu lama. Dengan mengatakan itu, semua orang naik ke atas dan mengirim Tang San kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Kupikir Xiao Tang yang jatuh cinta dengan wanita cantik lainnya, tapi aku tidak menyangka itu adalah tugas Redemption Organization kita. Dubai menutup pintu dan berkata tiba-tiba. Tang San tidak menjelaskan, biarkan dia membantunya ke ruang pelatihan. Zhang Haoxuan mengerutkan kening dan berkata, jika kamu terluka parah, kamu tidak akan berpartisipasi dalam permainan berikutnya. Tang San berkata, mari kita lihat situasinya, aku akan menyembuhkan cedera terlebih dahulu dan melihat apakah aku dapat pulih lebih cepat. Dia bisa menyerah pada kompetisi individu, tetapi dia harus menemani Mei Gongzi di kompetisi ganda. Untuk menyembuhkan lukanya secepat mungkin, bahkan menggunakan akal ilahinya sendiri tidak dapat membantu. Oke, kalau begitu sembuhkan dirimu, dan hubungi kami jika kamu membutuhkannya. Zhang Haoxuan pergi bersama yang lain.
Dia masih perlu menjelaskan kepada orang lain tentang suksesi tahta Mei Gongzi. Alasan mengapa dia memilih untuk mengatakannya sekarang adalah karena Raja Iblis Merak kemungkinan besar akan segera tiada, dan yang lebih penting, anak-anak muda ini tumbuh sangat cepat, dan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka pada awalnya memiliki kualifikasi untuk dapat campur tangan dalam masalah ini. Di masa depan, semua orang harus mendukung Mei Gongzi, dan sangat penting untuk memberitahu mereka situasi umum sekarang.